Ini kita mau praktekin cara pemotongan roller blend ya Pak. Ini roller yang kita mau potong. Ini untuk total ukuran lebarnya dari ujung sampai ujung sini itu 60 cm ya Pak. Kita asumsikan seperti di lokasi mau dipotong 7 cm. Berarti ini nanti jadi ukuran total dari ujung sampai ujung 53 cm jadinya. Pertama-tama kita copot ininya dulu Pak, pemberatnya, supaya kainnya bisa terlepas dari pemberatnya ini. Yuk. Oke, kita copot pemberatnya ini ya Pak. Ini pemberat ini nyopotnya harus ekstra hati-hati Pak. Diketrok dari bagian bawah ini Pak. Nah ini test pen atau obeng min dimasukkan ke sini, terus diketrok pelan-pelan karena agak rawan ini Pak. Pelan-pelan. Oke, setelah sampai buka gini baru kita tarik pakai tangan. Iya, sampai lepas begini ya Pak. Oke, setelah lepas roller kita, pemberatnya kita tarik supaya kainnya bisa lepas dari pemberat. Jadi isi dalam pemberat ini seperti ini Pak. Nih dilipat seperti ini. Nanti bisa di, aduh kok ngeblur sih. Ah ini seperti ini ya Pak. Ini cuman ditempel ini kainnya Pak. Tuh ditempel terus dikasih solasi biar nggak lepas. Oke. Setelah itu kita buka bagian headrailnya ini Pak. Kita copot supaya biar lepas. Setelah dicopot, skrupnya kita lepas. Oke, setelah skrupnya sudah lepas seperti ini, kita akan copot bracket ininya Pak. Cara copotnya begini Pak. Nah, agak disodok ya Pak ya, tapi pelan-pelan Pak, karena ini agak kenceng juga sih. Oke, setelah lepas dan gulungan kainnya pun juga lepas, kita pindahkan ini untuk headrailnya. Oke, ininya dilepas juga Pak, kontrolernya. Setelah posisi sudah terlepas semua seperti ini, baru kita ukur. Headrailnya taruh sini. Headrail yang itu, yang barusan. Nah, wis meteran. Oke, kita ukur dari ujung sini. Kita ambil 7 cm. Kita pastikan 7 cm ya Pak. Sampai di sini 7 cm. Kita coret 7 cm, kita coret, kita tandain. Oke, setelah tandanya udah, langsung kita kasih pakai lakban kertas biar lebih enak nanti pemotongannya, biar bisa lurus. Dipasin dengan garis-garis kanan kirinya. Oke, tahap pemotongan headrail. Oke, setelah ini kita singkirin dulu, baru kita motong pemberat. Ini untuk pemberatnya, pemberat bawahnya, kita juga ukur sama dengan yang tadi, 7 cm Pak. 7 cm dicoret. Oke, sisi kirinya satunya lagi 7 cm dicoret. Oke, setelah itu kita lakban sesuai dengan garis titik yang tadi.
Oke, ini untuk pemberat bawahnya sudah ditandain 7 cm. Ini headrail atasnya juga sudah ditandain 7 cm. Kita singkirin dulu. Sekarang kita akan buka bagian pipa kainnya. Pipa dalamnya ini, dalam kain yang untuk gulung. Tinggal dibuka saja, Pak. Terus sampai full ujung. Nanti Pak Robi tolong diperhatikan di ininya ya Pak. Kalau ini kan roller mock up dengan ukuran pendek kecil. Jadi ini cuma ditempel pakai lakban bening doang Pak. Nih, kainnya cuma ditempel pakai lakban bening. Mungkin kalau yang di lokasi Lampung itu ada plat strip lagi masuk ke dalam sini kali Pak. Nanti pas ngelepas diperhatikan ini saja Pak. Ujungnya ini bagaimana. Oke, sekarang kita lepas kainnya dari pipanya ini. Sesudah lakbannya dibuka, dilepas, sekarang kita tarik kainnya, Yukin. Ini agak sulit karena ada double tipnya. Kainnya pasti di double tip. Breakout lagi. Supaya lebih kokoh. Nggak apa-apa, agak dipaksain aja nggak apa-apa. Ini kalau yang sistem di double tip memang agak susah. Agak keras. Nanti dilepas saja, dipaksain nggak apa-apa Pak. Nanti dikasih double tip ulang untuk nempelinnya. Oke, setelah pipa terlepas dari kain, kembali kita ukur seperti yang tadi. Diambil 7 cm Pak, dari ujung pinggir. 7 cm. Coret. Kalau bisa itu agak muter ya Pak, nanti dilakban biar motongnya itu bisa lurus. Oke, setelah ditandain semua, kembali kita kasih lakban lagi untuk titik pemotongannya. Oke, setelah dipastikan udah lakban muter, kita sisihkan dulu. Jadiin satu dengan yang tadi. Sekarang kita tinggal ukur untuk pemotongan kainnya. Untuk di kain, kita ambil dari sisi paling pinggir terluar ini 7 cm ke dalam ya Pak. Sama seperti yang tadi caranya. Ini diusahakan untuk penitiannya kalau bisa pakai pensil Pak. Jadi nanti ini kita bisa hapus bekasnya kalau ada yang tertinggal saat terpotong. Nah ini terserah dengan garisnya. Kira-kira garis yang Bapak gunakan itu sepanjang apa. Jadi kita nitiknya per ujung sampai ujung. Berarti di sini. Ini 7 cm juga. Terus paling ujung juga 7 cm. Oke, setelah tertitik semua, ini ada titik 3 bagian karena tidak terlalu panjang. 1, 2, sama di ujung ini 3. Langsung kita tarik lurus pakai ini ya, besi ininya ya. Kalau nggak pakai besi yang ininya juga bisa. Kita paskan, enggak di sana, di sana. Kita paskan di titik ini Pak. Mana yang ngeblur? Pas ini sejajar dengan yang di ujung sini. Setelah rata dengan seperti ini, langsung kita karter saja Pak. Pastikan saja untuk karternya harus benar-benar landep, tajam. Sisihkan dari posisi mana? Gini, yuk. Jangan sampai goyang ininya, supaya garisnya nanti lurus.
Stop dulu. Kita cek. Oh, oke, lanjut. Tekan ujungnya juga. Sampai titik. Oke, setelah ini sebagian udah terpotong, kita lanjut dari titik ini sampai ujung kita potong tadi sampai titik berikutnya. Duh, ini nggak ditarik nih, kurang geser. Ini lanjutan yang tadi, ini setelah titiknya sudah dipasin dengan yang paling ujung, titik ujung. Lanjut kita potong lagi. Oke. Wis. Ini setelah kainnya terpotong semua, Pak. Ini kan ada besi nih, besi yang nempel di ujung pemberat bawah tadi. Ini kita potong pres ini, Pak. Ini bisa dipotong pakai gunting, bisa, pakai tang potong bisa, pakai gergaji besi juga bisa. Ini tipis banget kok plat besinya. Ini kita potongnya pakai gergaji besi. Oke, cukup. Setelah ada bekas gini, langsung kita poklek saja, Pak. Ini lembek banget besinya ini kok. Oke. Aluminium, sorry, Pak. Nah, setelah terpotong ini seperti ini, berarti untuk kain sudah selesai dipotong, dikurangi 7 cm. Lanjut kita potong untuk yang headrail atas, pemberat bawah, sama pipa kain. Kita potong sesuai ukuran yang tadi. Lanjut kita ke proses pemotongan ini ya, Pak. Headrailnya ini tadi ya, Pak. Ini udah kita ukur dari pinggir ini 7 cm. Langsung kita potong sesuai ukuran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah terpotong lurus kita bersihkan ini gram-graman dalamnya di ini. Oke, lanjut ke pemberat bawahnya. Kita potong sesuai ukuran yang tadi. Oke, kembali dibersihin dalamnya dari gram-graman besi. Lanjut kita pemotongan untuk pipa gulungan kain, sama sesuai dengan ukuran yang tadi. Oke, setelah ini terpotong semua, ini potongannya 7 cm semua ukurannya. Pokoknya semuanya dipotong serba 7 cm, Pak. Pipa gulungan kain 7 cm, pemberat bawah 7 cm, terus ini headrail atas yang buat nyantolin bracket itu juga 7 cm. Kainnya pun dipotong selebar 7 cm. Oke, sekarang kita mau pemasangan lagi ya, Pak, untuk kainnya. Ini pipa kainnya kita tempelin double tip ulang. Karena double tip yang tadi itu udah nggak nempel lagi. Tapi kalau double tip yang awalnya masih oke, masih lengket, nggak apa-apa sih. Nggak usah ditempelin ulang. Oke, setelah itu kita akan pasangkan di kainnya.
pastikan dipasin dengan garis air ini ya, talang air ini pipa Pak. Harus sejajar supaya nanti turunnya bisa jadi rapi. Oke, setelah terpasang seperti ini, kain udah terpasang dengan double tip seperti tadi, langsung kita gulung full. Oke, setelah itu kita pasang pemberatnya dulu. Gimana pemberatnya? Ini pemberat bawah ya, jangan sampai terbalik posisinya. Untuk masukin ke dalam sini pemberatnya, kita masuknya di lubang yang ini belakang, jangan lubang yang depan. Kalau lubang yang depan takutnya lepas. Kalau yang belakang ini ada cantolannya ini sedikit nih, jadi masuk ke lubang yang belakang posisi atas. Yuk, kan ini tadi posisinya harus kelipet 1 kali ya Pak. Nah, posisi seperti ini baru kita masukin ke dalam pemberatnya. Sebentar, kan nggak kelihatan. Oke, pastikan lubangnya jangan sampai tertukar lubang yang belakang. Nah, seperti ini ya Pak. Coba lihat dengkes. Nih, masuknya yang belakang, jangan yang depan ini. Nih, seperti ini jadinya nanti. Oke, yuk. Oke, kita sampai ujung. Terus kita pasang pemberat pipisnya yang untuk di sini. Dimasukin pelan-pelan, nanti terus diketok aja Pak. Pakai obeng juga nggak apa-apa. Pelan-pelan ya Pak, ini rawan patah. Setelah pemberatnya sudah terpasang seperti ini, kita ketrok aja pelan-pelan pakai ujung obeng. Pelan-pelan saja ya, sampai rapat. Oke, setelah rapat, kita lanjut untuk pemasangan gill drive-nya, posisi tali. Nah, untuk pemasangan posisi talinya ini, pastikan cowaan pipa ini dia ngunci di bagian yang besar ini. Ini bagian besarnya kan ada 2. Itu diusahakan sesuai dengan posisi tali yang ke bawah. Masukin pas begitu ya. Oke, setelah terpasang itu, lanjut kita pasang head railnya yang untuk nyantolin bracket. Gak kesini kan? Oke, kita pasang head railnya. Ini ujung ininya kita masukin pas di as ininya ya Pak. Nih, yuk. Oke, setelah masuk pas, nah kita akan pasang yang bagian di ujung sisi talinya ini. Pastikan untuk posisi bracketnya, posisi tarikannya itu nanti seperti ini nih, seimbang kanan kirinya. Kenapa? Karena nanti kalau nggak seimbang, pas waktu dipasang, ditarik akan bunyi klotok gitu. Jadi harus center ke atas seperti ini Pak, pas di as tengah, kanan kiri imbang. Sama ini nih, patokannya aja pakai ini nih Pak, tulisan. Tulisan ini nih patokannya nih Pak. Ambil as tengahnya supaya lurus, kanan kirinya oke, pas. Langsung kita pasang ke ini head railnya ini nih. Masukin di sini ya Pak, lubang ini ya, kan. Lubang ini nih, lubang kecil ini. Ini harus masuk ke dalam ini supaya bisa ngunci dan nyantol. Oke, terus
Setelah sudah masuk seperti ini udah dipastikan betul kanan kirinya pas. Atasnya ini juga sudah ngunci seperti ini. Lalu kita skrup lagi Pak, yang bagian ujung-ujung sini. Nyekrup ke bawah ya. Kita nyekrupnya itu agak serong ke bawah ya Pak, supaya nanti bisa ngunci ke dalam ininya, ke dalam headrail gantungan bracket. Agak dimiringin ke bawah sedikit, nggak apa-apa. Oke, pastikan untuk penyekrupannya sampai kenceng ya Pak, karena ini buat tahanan supaya rollernya nggak jatuh. Oke, kita pasang lagi, tutup ininya, masanya dari bawah, kita dorong ke atas sampai bunyi klek. Nah, oke, pemotongan sudah selesai. Sekarang kita coba untuk ikan manual, nggak apa-apa. Oke. Oke, sudah selesai untuk pemotongannya. Posisinya seperti ini jadinya. Begini ya Pak.